Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi dari Edan Toys. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang menjalankan online shop itu full time atau part time gitu. Jadi kalau dari sisi saya sebagai pemilik Edan Toys, awalnya berangkat dari part time gitu. Ya mungkin teman-teman banyak yang seperti saya pengalamannya. Jadi dari awalnya cuman iseng-iseng jualan online buat sekedar nama-nama penghasilan, dan ternyata dari iseng-iseng itu, dari sampingan itu jalan gitu, maksudnya mulai ada kelihatan progresnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya mendingan part time atau full time, ya semua kembali ke teman-teman punya permasalahan ya, teman-teman punya kepentingan. Jadi saya nggak bisa bilang harus full time supaya usahanya makin besar gitu. Saya nggak bisa bilang kayak gitu, karena kan namanya usaha itu bisa jalan bisa enggak, atau mungkin bisa aja pada saat kita baru mulai kebetulan jalan. Nah, ternyata begitu kita full time malah berbalik sepi gitu. Contoh misalnya kita jualan produk-produk yang tren sesaat. Nah, jadi produk-produk yang tren ini kan kalau dijalanin awalnya mungkin kenceng ya, laku. Kita ngeliatnya wah ini laku banget, sehari bisa untung sekian. Nah, kayak gitu kita udahlah, saya mau berhenti kerja aja, saya mau full time di sini. Nah, giliran kita udah full time ternyata barang ini udah nggak musim lagi gitu. Nah, itu kan akan jadi berbalik, kita jadi kehilangan penghasilan. Sudah terlanjur melepas kerjaan, usaha online-nya juga nggak jalan gitu. Ya jadi seperti yang tadi saya bilang, coba disesuaikan dengan teman-teman punya jalan, teman-teman punya produknya apa. Mungkin saran dari saya adalah kalau produk teman-teman itu adalah produk yang relatif dipakai sehari-hari dan terlihat progres omsetnya berjalan dengan baik, ya mungkin itu akan lebih memberi kepastian ya. Kalau toko online teman-teman itu adalah bisa jalan jangka panjang. Ya mungkin kalau teman-teman umumnya misalnya yang baru masih status karyawan dan baru mulai jualan online, mungkin coba lihat progres 1 tahun ke depan, 1 atau 2 tahun ke depan, coba dijalankan dulu secara sampingan. Jadi nanti dari 1-2 tahun itu kan akan ada track record ya, akan terlihat apakah selama setahun ini usahanya relatif stabil gitu. Dari situ baru kita bisa menentukan kalau kita mau fokus di sini apa enggak. Jangan kita baru jualan 1-2 bulan, kita lihat ya jalannya bagus, omsetnya bagus, kita langsung resign dari kerjaan. Ya itu sangat beresiko sekali, karena baru mulai lah. Kecuali kalau kita udah jalani 1-2 tahun kan lebih yakin gitu ya, kita udah kayaknya udah tahu banget lah soal pasar, soal
supplier dan lain-lain. Intinya kita sudah mantap untuk melepas kerjaan utama kita dan kita fokus di toko kita. Ya, terus juga indikator lain yang bisa teman-teman gunakan, kalau misalnya keuntungan teman-teman dari jualan ini sudah kurang lebih sama seperti waktu teman-teman jadi karyawan, gajinya lah, misalnya dulu gajinya 5 juta, sekarang dari jualan bisa dapat 5 juta gitu, atau misalnya 6 juta, atau misalnya kurang lebih mendekati. Ya mungkin di saat itu teman-teman boleh memutuskan untuk full time di bisnis teman-teman. Tapi ini semua kembali lagi ke yang tadi, tips yang pertama. Teman-teman udah jalan ini berapa lama? Teman-teman produknya apa? Atau misalnya kalau teman-teman merasa di sampingan bisa dapat 5 juta, udah ada karyawan yang ngerjain bisa dapat sekian, di kerjaan utama dapat lagi 5 juta. Kalau memang keduanya bisa berjalan bersama, mungkin nggak apa-apa diterusin, maksudnya tetap usaha online-nya itu tetap dijalanin, kerjaannya tetap dijalanin, jadinya akan mendapat double income ya, selama kerjaan online-nya tidak mengganggu kerjaan utamanya. Karena gimana pun juga permasalahan dari kerjaan sampingan ini kan takutnya menjadikan kerjaan utama malah terbengkalai, atau sebaliknya, karena kerjaan yang utamanya sibuk jadi kerjaan sampingannya terbengkalai. Nah, jadi coba teman-teman yang lebih tahu, teman-teman yang ngerasain, apakah bisa ngejalanin keduanya bersamaan. Kalau selama keduanya tidak mengganggu, ya silakan. Tapi kalau memang salah satu harus ada yang dikorbanin, misalnya karena kesibukan kerja, nggak bisa ngurus online shopnya, mungkin bisa diserahkan ke keluarganya atau siapanya, family yang kira-kira bisa dipercaya untuk ngurusin. Ya kecuali memang udah benar-benar nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa diserahkan, ya teman-teman harus mau nggak mau memutuskan mau tetap bekerja atau malah melepas kerjaannya untuk fokus di online shop. Ya saran dari saya sih paling itu ya. Jadi coba teman-teman pikirin gimana apa yang terbaik, karena semua ini kan saya nggak bisa bilang harus A, harus B, harus C gitu. Itu semua kembali ke situasi dari teman-teman hadapin gitu. Ya paling itu aja, semoga memberi masukan buat teman-teman. Thank you dan sukses selalu.